Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita bertemu lagi ya dengan Ibu Fatimah Muhammad. Nah, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, adik-adik, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi, yaitu indahnya berbagi melalui zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, yang pertama kali kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu zakat. Zakat menurut istilah dalam syariat Islam, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, amil zakat, dan lain-lain, dengan tujuan membersihkan harta dan diri dari sifat kikir serta untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Nah, zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Nah, kemudian zakat terbagi 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8. Yang pertama, fakir. Orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kemudian miskin. Orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketiga, amil. Orang yang ditujukan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan iman mereka. Kemudian kelima, rikab. Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri. Berikut garim, orang yang memiliki utang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan ijazahnya. Kemudian fisabilillah. Nah, fisabilillah ini orang atau usaha yang berjuang di jalan Allah, termasuk untuk kepentingan dakwah dan jihad. Terakhir, Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil atau musafir atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan untuk kematian. Nah, kemudian syarat harta yang wajib dizakati. Yang pertama, milik penuh. Harta tersebut harus sepenuhnya dimiliki oleh pemiliknya tanpa adanya keraguan atau tuntutan dari pihak lain. Kedua, harta yang berkembang. Harta tersebut harus bersifat produktif atau berpotensi untuk berkembang, seperti hasil usaha, investasi, atau pertanian telah mencapai nisab. Harta tersebut harus mencapai jumlah tertentu yang disebut nisab. Nisab di sini merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dizakati. Nisab berbeda tergantung jenis harta. Misalnya, nisab emas adalah 85 gram emas murni. Kemudian telaah. Telaah mencapai haul. Harta tersebut
harus sudah dimiliki selama 1 tahun penuh dalam kalender Hijriah. Haul berarti siklus 1 tahun dari kepemilikan harta. Kemudian tidak dalam kebutuhan pokok. Harta yang wajib dizakati bukanlah harta yang digunakan untuk kebutuhan dasar sehari-hari seperti rumah, pakaian, dan makanan. Berikut bebas dari hutang. Jika seseorang memiliki hutang yang jatuh tempo dan harus dibayar, maka hutang tersebut dapat dikurangkan dari harta sebelum menghitung zakat. Kemudian syarat orang yang berzakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Berikut adalah syarat-syarat orang yang wajib berzakat. Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Non-muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Merdeka. Merdeka adalah orang yang wajib berzakat. Haruslah seorang yang merdeka, bukan budak. Kemudian balik. Balik adalah orang yang sudah mencapai usia balik atau dewasa atau wajib menunaikan zakat. Berakal adalah orang yang melakukan zakat dan tidak mengalami gangguan jiwa wajib menunaikan zakat. Berikutnya, memiliki harta yang mencapai nisab. Nisab adalah batas minimum harta yang dimiliki seseorang sehingga dia wajib menunaikan zakat. Nisab ini berbeda-beda tergantung jenis hartanya, seperti emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, atau berdagang. Harta melebihi kebutuhan pokok. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang melebihi kebutuhan pokok orang tersebut dan keluarganya. Kebutuhan pokok mencakup kebutuhan hidup sehari-hari, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Kemudian harta yang dimiliki selama 1 tahun atau haul, yaitu untuk sebagian jenis zakat seperti zakat mal atau harta tersebut harus dimiliki selama 1 tahun penuh sebelum zakat wajib dikeluarkan. Namun ada juga zakat yang tidak memerlukan haul seperti zakat yang wajib dikeluarkan setiap kali. Berikutnya yaitu rukun zakat. Nah, rukun zakat ini terbagi 4. Yang pertama, berniat. Yang kedua, ada yang muzaki atau orang yang berzakat. Ketiga, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat. Yang keempat, adanya harta yang dizakat. Kemudian jenis zakat. Nah, jenis zakat ini terbagi menjadi 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Nah, zakat mal, zakat yang dikenakan atas harta kekayaan atau aset yang dimiliki. Jadi zakat mal mencakup berbagai jenis aset seperti emas, perak, uang, saham, properti, dan hasil pertanian. Kemudian zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah berpuasa selama bulan Ramadan. Besaran zakat fitrah biasanya ditentukan berdasarkan harga bahan pokok makanan seperti beras dan
dan zakat. Nah, sini ada zakat fitrah. Zakat fitrah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berupa makanan, yang kedua waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian syarat diwajibkan zakat mal terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemilik harta sudah balik dan berakal. Kedua, harta milik penuh. Yang ketiga, sudah mencapai nisab. Yang keempat, bebas dari hutang. Kemudian infak. Infak berasal dari kata nafkah yang berarti nafkah. Infak adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada pemberian harta atau uang untuk kepentingan agama atau membantu orang lain yang membutuhkan. Infak biasanya dilakukan secara sukarela dan dianggap sebagai amal jariyah yang dapat mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan zakat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam dan memiliki ketentuan tertentu. Infak lebih bersifat sukarela dan tidak terikat dengan jumlah atau waktu tertentu. Kemudian macam-macam hukum infak. Yang pertama infak wajib, kedua infak sunnah, ketiga infak mubah, keempat infak haram. Kemudian sedekah. Sedekah adalah tindakan memberi atau menyumbangkan sesuatu, biasanya berupa uang, makanan atau barang lainnya dengan tujuan untuk membantu orang lain yang membutuhkan atau sebagai bentuk amal. Dalam konteks agama Islam, sedekah memiliki makna yang lebih luas dan mencakup semua bentuk kebaikan dan bantuan kepada sesama, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Sedekah dianggap sebagai bentuk ibadah yang dapat mendatangkan pahala dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian tentang hadiah. Nah, hadiah adalah sesuatu yang diberikan secara sukarela kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan, kasih sayang, atau perayaan. Hadiah bisa berupa barang, uang, atau bahkan pengalaman, dan biasanya diberikan pada kesempatan khusus seperti ulang tahun, perayaan, atau sebagai tanda terima kasih. Tujuan dari pemberian hadiah adalah untuk membuat penerima merasa dihargai dan bahagia. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.